Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ahibba azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini sebagaimana yang telah kita umumkan di MRC ya, Masjid Raya Cipaganti, singkat MRC. Di Masjid Raya Cipaganti di Sabtu kemarin sore, bahwa kita akan melanjutkan kajian kita tentang faedah-faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di Selasa pagi kemarin ya. Yang akan kita lanjutkan pada hari Kamis sore ini di Masjid Al-Ukhuwah. Tentu pengumuman itu diketahui bagi yang hadir di Selasa pagi ya. Maka sekitar 8 atau 9 poin dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas. Mulai dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba yang berzikir dari tipu daya syaitan, dari godaan syaitan yang akan mencelakakan dirinya, yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya orang yang berzikir akan mendapatkan ketenangan. Bahwa orang yang berzikir dia telah menghidupkan hati dan jiwanya. Bahwa orang yang berzikir menjadi sebab Allah mengingat dirinya. Bahwa orang yang berzikir akan diampuni dosanya. Bahwa orang yang berzikir akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan juga bahwasanya orang yang berzikir dia telah memberikan atau membangun, menanam sebuah tanaman di surga, bahkan sebuah pohon kurma di surga. Dan orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dilimpahkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan kembali di antara faedah-faedah zikir tersebut sebagaimana dikatakan Syekh Profesor Dr. Abdul Razak yang menukil kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan kitabnya Al-Wabil Thayyib halaman 132 dan seterusnya. Kata beliau famin fawaidih anna dzikra sababun litasdiqir rabbi azza wa jal abdah. Bahwasanya zikir merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan jujurnya hamba tersebut. Hal ini disebabkan dikarenakan orang yang berzikir, apa yang dia ucapkan merupakan pengabaran tentang Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat-sifat yang sempurna serta mulia. Maka bila seorang hamba mengabarkan tentang hal itu, maka Allah pun Subhanahu wa taala membenarkannya. Dan tentu barang siapa yang dinyatakan benar atau dinyatakan jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yuhsyar ma'al kadhibin, maka dia tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berdusta,
warujiya lahu an yusyara ma'as sadiqin, dan diharapkan bagi dirinya dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim dan selain mereka dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwasanya dia bertemu Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, di mana kedua sahabat ini pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, di mana saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar." Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata, "Sadaqa abdi." Hambaku telah benar, ya, bahwa memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, dan aku Maha Besar. Lihat, ketika hamba tersebut mengucapkan, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar, maka Allah pun menyambut ucapannya dan perkataan, "Ya betul, hambaku telah benar bahwasanya memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, dan aku Maha Besar," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bila hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah wahda, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka Allah pun menyambutnya dengan ucapan, "Sadaqa abdi." Hambaku telah benar. La ilaha illa ana wahdi. Tidak ada memang yang berhak disembah kecuali aku saja. Dan jika hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah pun menyahut dengan ucapan, "Sadaqa abdi." Hambaku telah benar. La ilaha illa ana la syarikali. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada sekutu bagiku. Dan jika jika hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, jika hamba tersebut mengucapkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian, maka Allah pun menyahut dengan ucapan, "Sadaqa abdi." Hambaku telah benar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, dan segala kerajaanlah milikku, dan bagiku segala pujian. Dan jika hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah, maka Allah pun menyahut dengan ucapan, "Sadaqa abdi." Hambaku telah benar. La ilaha illa ana. Memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya dariku. Kemudian, ya, Abu Ishaq mendengarkan perkataan Al-Aghar, perawi hadis tidak tadi, ya, mengucapkan suatu perkataan yang tidak aku fahami, kata Abu Ishaq. Maka aku berkata kepada Abu Ja'far, yaitu Al-Aghar tersebut, apa yang diucapkannya? Maka ucapannya adalah, "Man ruziqahunna inda mautih lam tamassahun naru." Barang siapa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat tersebut di saat kematiannya, maka neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Maka neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Dan bila kita perhatikan, hampir semua ucapan-ucapan ini diawalin kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, hanya beda belakangnya ada wallahu akbar, ada ya wahda, ada tambahan la syarikalah, ada lahul mulku walahul hamdu, ya. Tapi intinya diawali dengan kalimat la ilaha illallah.
Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin seseorang yang di akhir kehidupannya ucapan yang keluar dari lisannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim bersabda, "Man kan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah ala ma kana min al-amal." Barang siapa yang akhir ucapannya dari kehidupannya itu adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga dengan apapun amalan yang pernah dia lakukan. Maka beruntung bila seseorang mengakhiri kehidupannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya al-amru bil khawatim, memang bahwa setiap perkara itu tergantung dari akhir ujungnya. Ya, di saat kematian itu menjadi penentu. Ya. Tetapi sesungguhnya akhir kehidupan seseorang itu ditentukan pada apa? Pada kebiasaan. Pada apa? Pada kebiasaan hidupnya. Kesehariannya seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sejatinya ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Maka Imam Katsir dalam tafsirnya memberikan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Kata beliau, man asya ala syai' mata ala syai' wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Masya Allah. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati dalam keadaan sesuatu tersebut. Dan barang siapa yang diwafatkan dalam keadaan kebiasaan tersebut, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan ucapan man kan akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah ala ma kana min al-amal, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka sungguhnya kalimat itu adalah kalimat yang sudah menjadi apa? Menjadi kehidupan seorang muslim tersebut di saat dia hidup. Baik dengan zikir-zikir yang diucapkan secara lisan, dan terlebih besar lagi dia merealisasikan, mewujudkan kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, maka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid dan juga mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, maka lihatlah ya, Faman ruzqahunna lam tamasahun nar, maka barang siapa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ucapannya dengan kalimat tersebut, mungkin yang berbeda pada ujungnya tapi di awalnya sama dengan kalimat la ilaha illallah wahda atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya la ilaha illallah mulkul hamdu, atau kalimat la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, tapi ada kesamaannya itu kalimat la ilaha illallah menjadi muqaddimahnya, maka insyaallah hamba tersebut ya selamat dari sentuh api neraka. Dan bila selamat dari neraka, kemanakah dia akan masuk? Jawabannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemenangan, keberuntungan sejati. Allah berfirman di surah Ali Imran juga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan bertemu dengan mati. Mati itu bukan sesuatu yang harus dihindari, karena dia pasti akan datang. Tetapi ya,
Seseorang harus mempersiapkan dengan cara apa nanti dia mati. Maka oleh karena itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhil jannah, maka barang siapa yang diselamatkan dari adab neraka, lalu Allah masukkan dirinya ke dalam surga, inilah sejatinya orang yang beruntung, sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali apa? Kesenangan yang menipu. Maka oleh karena itu, bila kita melihat ada seseorang yang mungkin dalam tanda petik atau dalam pandangan kita adalah realita adalah ini orang yang berhasil. Buktinya apa? Pengusaha, ya. Kadang kita melihat bahwa identik berhasil itu berarti pengusaha. Identik berhasil berarti apa? Punya perusahaan, punya harta yang luas, punya kedudukan yang tinggi. Dari kedudukan yang dia tempati di tempatnya dia, mungkin di kantor, di perusahaan dan seterusnya. Kita sering mengatakan ini orang sudah berhasil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan definisi yang berbeda dari kumpulan manusia. Keberuntungan itu apa? Ketika seseorang berhasil menjejakkan dua kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lihat, Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali senangan yang menipu. Kalau Allah menyebutkan kesenangan yang menipu, maksudnya apa bagi kita? Maksudnya kita jangan sampai terpedaya mengikuti arus yang diinginkan oleh dunia. Banyak seorang muslim itu membangun pola pikirnya kehidupan orang banyak. Banyak yang seperti itu. Ya, maka hati-hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan akhir kehidupan kita sangat ditentukan dengan apa kita menjalani atau menjadikan kebiasaan hidup kita seperti apa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu pernah menyebutkan tentang su'ul khatimah. Ada seseorang yang ketika masa hidupnya itu senangnya main catur aja, senangnya main gaplek aja, senangnya main domino, senangnya main kartu, dan itu menjadi kebiasaan hidupnya. Maka nanti di saat sakratul maut dia akan berkata sekat, mat. Seseorang yang kebiasaan hidupnya biasa kemudian mabuk-mabukan, maka di akhir penghidupannya dia berkata tambahkan lagi, curahkan lagi ke dalam gelas tersebut. Begitu juga seseorang mungkin dalam kehidupannya sibuk dan urusan jahit penjahit misalnya, kata Qayyim, ya, pikirannya selalu berpikir tentang seperti itu, maka akhir ucapannya juga akan seperti itu. Ya. Maka ini penting bagi kita ketika kita berbicara tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah itu menjadi kebiasaan yang akan menjadi penentu akhir kehidupan ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah zikir yang lain adalah anna kasrata dzikrillahi azza wajal amanun minan nifaq. Bahwasanya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jaminan keamanan dari penyakit munafik. Fainal munafiqin qalu li dzikrillah azza wajal, karena orang-orang munafik mereka memang adalah orang-orang yang sedikit berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari berita Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 142 Allah berfirman begini, wala yazkurunallaha illa qalila. Allah menyebutkan sifat orang munafik itu adalah apa? Dan mereka tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Ya. Maka berhati-hatilah seorang mukmin, seorang muslim
ya, yang kemudian langkahnya, sedikitnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatirkan sifat munafik menempel pada dirinya tanpa dia sadari. Berkata Ka'ab rahimahullah, man aktsara dzikrallahi azza wajalla bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah azza wajalla, maka orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Dan bisa jadi, kata Syekh Abdul Razzaq, akhir ayat pada surat Al-Munafiqun, ya, menjadi peringatan bagi kaum mukminin agar mereka menjauh dari sifat-sifat munafik. Ya, Allah berfirman dan surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini ada dalam surat Munafik. Ada dalam surat Munafiqun, surat orang-orang munafik. Dan di akhir surat itu Allah, ya, berbicara tentang sejatinya orang mukmin. Apa itu? Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, mereka itu orang-orang yang rugi. Ya, Allah berbicara tentang orang beriman di surat Al-Munafiqun. Rahasianya adalah berarti orang-orang munafik saja, ya, yang menjadikan mereka sibuk dengan harta dan anak-anak mereka, kalau melupakan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bagi orang yang mukmin yang sejati dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan peringatan tentang fitnahnya orang munafik, yang mana mereka itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ seseorang yang sedikit dan jarang berzikir kepada Allah, maka dia tertimpa penyakit kemunafikan. Wa qad suila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anil khawarij munafiqunahum. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang orang-orang yang berpemahaman khawarij yang sudah muncul di masa Ali bin Abi Thalib tentunya, ya. Apakah khawarij itu orang munafik? Itu kaum yang mengangkat senjata mereka dan membolehkan memberontak kepada pemimpin, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini khawarij. Apakah mereka itu kaum munafik? Maka Ali berkata, al-munafiqun la yazkuruna Allah illa qalila. Namanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya cara selamat dari penyakit kemunafikan dengan cara apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk faidah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang lain dari berzikir adalah annau syifa'un lil qalbi wa dawa'un li amradih. Berzikir kepada Allah merupakan obat bagi hati, merupakan terapi bagi penyakit hati. Berkata Makhul bin Abdullah rahimahullah, ini kalimatnya luar biasa. Ya, perkataan para ulama dahulu itu pendek tapi maknanya ajak gitu, ya. Apalagi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata beliau? Dzikrullahi ta'ala shifaa'un wa dzikrun nasi dawa. Mengingat Allah adalah obat. Tapi ingat manusia itu penyakit. Ya. Kita kan dalam kehidupan kita kan sering kali mengingat orang-orang yang kita beraksi dengan mereka, ya. Mungkin dari keluarga kita, mungkin kepada orang-orang yang kita berhubungan dengannya dan perkara-perkara dunia. Maka banyak ingat manusia itu penyakit, tapi banyak ingat Allah adalah obatnya. Ya. Jadi solusi, bila ternyata kita punya banyak pikiran terhadap urusan manusia dan itu membuat hati kita galau, ya, ganti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nyambung ya dengan keutamaan atau faedah zikir yang sebelum sudah kita bahas. Ya, Nusa Ar-Ra'd 2:28 itu Allah menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman dan tenangnya hati mereka dan berzikir kepada Allah, dan ingatlah, ya, dengan mengingat Allah saja hati itu akan tentram, tenang. Ya. Tapi dengan syarat, ya, ketika kita mengucapkan itu hati kita hadir dan faham apa yang kita ucapkan. Itu insya Allah jadi solusi. Berzikir juga dapat menghilangkan kerasnya hati. Ada seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, itu ulama tabi'in. Lalu berkata, ya Aba Sa'id, wahai bapaknya Sa'id. Panggilan kunyah kepada Hasan Al-Basri. Ashku ilaika qaswata qalbi. Aku mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, azibhu bidzikr. Ya, maka sembuhkan dia atau hadapi atau lenturkan hati tersebut yang keras tadi dengan cara berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa itu faedah zikirnya? Sudah 12. Yang barusan sudah 4 berarti ya. Baik. Faedah yang lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-dzakir qaribun min mazkurih. Orang yang berzikir posisinya dekat kepada yang dia ingat. Siapa yang diingatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan ini, ya, dinamakan namanya ma'iyah, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebersamaan Allah kepada orang berzikir itu bukan sifatnya umum. Ya, bukan sifatnya umum. Kalau sifatnya umum, ya, ini hanya berupa ketika, ya, Allah bersama hambanya, sifatnya umum, ya, seperti misal kalimat wallahu ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini umum, maksudnya apa? Allah mengetahui keberadaan kalian dimanapun kalian berada. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, misalnya Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun, An-Nahl 128. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa dan bersama orang berbuat baik. Atau dalam surat Al-Baqarah 249, wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang bersabar. Atau dalam surat Al-Kabir 69, wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang berbuat baik.
Maka kebersamaan Allah kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang bersabar, kepada berbuat baik, bukan artinya Allah hanya sekedar mengetahui keberadaan mereka saja. Tapi berupa apa? Berupa bil qurbi wal wilayah wal mahabbah wal nusrah wal i'anah wa taufiq. Tapi kebersamaan Allah bersama mereka ini berupa dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, berupa cintanya Allah kepada mereka, berupa pertolongan Allah, perhatian Allah dan taufik Allah kepada mereka, bukan hanya sekedar tahu doang. Ya. Kalau sekedar tahu tidak mengharuskan atau sering tidak terjadi adanya adanya ingin memberikan bantuan ataunya ada semacam yang perbuatan lebih. Tapi kalau sudah sangat dekat gitu, ada hubungan yang lebih daripada sudah tahu saja. Nah, Allah menyatakan Allah bersama mereka itu orang-orang yang bertakwa, berbuat baik. Dan ternyata dalam hadis qudsi pun Allah menyatakan bersama orang-orang yang berzikir kepadanya. Hadis Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari secara muallaq, juga Ibnu Majah, Al-Hakim dan selain mereka. Allah berfirman, ana ma'abdi ma dzakarani wa tahrakat bi syafatah. Aku, kata Allah, bersama hambaku selama mereka mengingatku dan menggerakkan dua bibirnya untuk mengingatku. Allah menyatakan apa? Allah bersama orang-orang yang senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bersama ini berupa apa? Allah tidak saja mengetahui mereka, tapi Allah menolong mereka, orang berzikir. Allah mencintai mereka. Allah memberikan taufik hidayah kepada mereka. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya zikir ini amalan yang paling ringan, paling mudah, tetapi memiliki fadilah keutamaan yang tidak bisa dikejar oleh amalan-amalan yang lain. Kalaupun mungkin bisa sama, tapi amalan tersebut lebih berat daripada berzikir. Karena anggota tubuh kita yang paling ringan untuk digerakkan dan tak pernah lelah hanyalah lidah. Hanyalah lidah. Antum dari pagi sampai malam lidahnya bergerak, gak pernah capek. Yang capek itu seperti yang Anda kenal sampai kembali Selasa itu, yang capek itu tenggorokan kita, kerongkongan kita. Lidah kita nggak pernah capek. Bergerak itu lidah nggak pernah capek. Ini luar biasa ciptaan Allah bernama lidah ini. Begitu dia bergerak berupa zikir kepada Allah, sekian keutamaan akan didapatkan oleh orang yang menggerakkan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang luar biasa. Di antara faedah yang lain dari berzikir kepada Allah, annahu jallabun lin-ni'am dafi'un lin-niqam. Famastujlibat ni'matun walastudfi'at niqmatun bimisli dzikrillahi azza wajal. Berzikir itu merupakan sebab terundangnya nikmat dan terjauhkannya berbagai macam hukuman dan mudarat. Manfaat mudarat, manfaat dapat, mudarat hilang melalui zikir. Maka tidak ada yang menyamai berzikir kepada Allah dalam hal teraihnya manfaat dan hilangnya mudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj
ayat 38. Apa kata Allah? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang beriman. Tentulah pembelaan Allah tabaraka wa taala kepada kaum mukminin itu tergantung kadar kualitas kesempurnaan keimanan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan tahukah kita bahwasanya ruh atau makanan pokok dari iman kita itu adalah apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faman kana imanu akmal wa dzikru lillahi aksar. Maka barang siapa yang imannya sempurna dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala-nya sangat banyak, kana nasibuhu min dhifa'il lail azam wa hadduhu minhu awfar. Ya, maka orang yang seperti itu mendapatkan bagian yang sangat besar berupa pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberuntungan yang sangat besar ya dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man naqasa naqas. Maka barang siapa yang kurang dalam zikirnya, maka dengan itu pula berkuranglah pembelaan Allah, pertolongan Allah kepada dirinya. Dan pertolongan Allah ini berupa terainya manfaat dan hilangnya mudarat. Ya, dzikran bi dzikrin nisyanan bi nisyanin. Ingatlah orang yang ingat, lupalah orang yang lupa. Maka kadar pembelaan Allah kepada hambanya tersebut, kadar pertolongan Allah kepada hamba tersebut ditentukan pada kualitas dan kuantitas berzikirnya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pagi sampai malam. Mungkin kalau pagi kita menyebutnya Anda sholat, seorang tuh sholat, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sholatnya. Habis sholat dia baca Quran, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kemudian dia sarapan pagi mungkin, ya bukan hari saum, mengucapkan bismillah dalam makannya. Selesai makan dia ucap alhamdulillah. Ya, berangkat keluar rumahnya dia doa bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan dia mengucapkan doa naik kendaraannya. Ya, subhanallah istaghfirullah wa qul muqrinin. Dalam perjalanannya menuju tempat tujuan dia berzikir kepada Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang mungkin pernah kita sampaikan. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan untuknya ya dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam perjalanan dia zikir subhanallah bihamdi atau dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dibebaskan untuknya 10 budak hamba seolah dia membebaskan seorang budak hamba saya. Dia tetapkan untuk 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan akan dijaga oleh dari gangguan syaitan sampai sore harinya. Sepanjang perjalanan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerjanya pun dia berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendiriannya ingat Allah, dalam berkumpulnya bersama manusia ingat Allah, sampai akhirnya bertemu lagi dengan salat, bertemu lagi dengan salat, sampai akhirnya dia tiba di peraduan di tempat tidurnya masih berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu mendapatkan pembelaan dari Allah semakin besar. Pertolongan dari Allah akan mudah. Doanya akan dikabul, kesulitannya akan kuat dihadapi dan segera hilang. Ya, manfaat yang diharapkan dunia dan terbagi di akhirat, insya Allah Allah akan datangkan dan mudahkan. Dari mana kita tahu? Dari jaminan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 38 tadi. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang yang beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia mengadu, mengadunya kepada Allah. Ya Allah, gitu kan. Barangkali tangannya tidak diangkatkan, tapi hatinya menangis dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, gitu. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah itu adalah ya nama Allah yang paling a'zam, yang paling mulia, yang bila nama itu disebut maka Allah akan kabulkan doa. Yang bila doa, ya ketika seorang berdoa disebut nama itu, maka Allah kabulkan. Allah selalu hidup di dalam dirinya. Kapan dan dimanapun, selalu Allah yang menjadi ukuran dalam dia berkata dan berbuat. Apakah dia pernah salah berbuat dosa? Iya. Tapi dia mudah untuk kembali kepada Allah dengan mengucapkan kalimat apa? Astaghfirullah. Gitu kan? Kita tidak mengatakan orang yang senantiasa berzikir itu tidak berbuat salah. Tetapi ingat, ketika salah pun dia berzikir dengan ucapan apa? Astaghfirullah. Bayangkan, ya, salah saja berzikir. Bukan maksudnya ketika berbuat dosa sambil zikir astaghfirullah berjung meninggalkan, ya, melihat apa? Ada kan itu guyonan sebagian orang itu melihat wanita yang membuka aurat astaghfirullah berjung dilihatin gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Ketika ada satu dosa yang menimpa melalui ya matanya, telinganya, lisannya, maka keluarlah kalimat taubat dari lisannya dan dengan mengucapkan apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Mudah kembali. Makanya Nabi menyebutkan sebaik-baik manusia itu orang yang seperti ini. Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia, seluruh anak manusia itu pasti banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik berbuat dosa adalah apa? Yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan lurus dilalui, mulai bengkok, sadar, tuk, balik lagi. Astagfirullah, balik lagi, istiqomah. Ke kiri, mulai bengkok, mudah kembali. Astagfirullah. Taubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Oleh karena itu, saya mungkin pernah menyampaikan entah di mana, tetapi kita lihat, kita ini tidak mungkin tidak berbuat dosa. Kata Nabi SAW, "Lau annakum lan tuthnibun, la dhahaba ankum, falaja'a qaumun yuthnibun wa yastaghfirun, fayaghfirullah." Kalau seandainya kalian tidak lagi berbuat dosa, Allah akan lenyapkan kalian. Allah akan datangkan lagi kaum yang baru yang mereka berbuat dosa kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ampuni dosanya. Maka berbuat dosa sebuah kemestian. Tidak ada manusia yang tidak ada luput dan salah, tetapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah gambarkan manusia yang terbaik ketika berbuat dosa apa? Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jagalah kualitas istighfar taubat kita. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Perbaiki kualitas istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berharga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, sangat beruntung liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh sangat beruntung orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan dalam catatan amalnya dipenuhi dengan apa? Istighfar yang sangat banyak. Ini kita belum berbicara tentang apa? Beberapa zikir-zikir, dan itu nanti akan ketemu pembahasan pada waktunya. Di antaranya pembahasan istighfar. Pembahasan sayyidul istighfar, itu luar biasa itu. Artinya rugi. Kalau kita tidak menekuni dunia zikir itu rugi luar biasa. Ya. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan dalam Islam itu banyak sekali. Maka tunjukkan kepadaku satu amalan saja yang aku merutinkannya." Ya, maka Rasul mengatakan apa? Jadikanlah la tazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Jadikan senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Ya.
Baik, faedah yang lain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna idza matahu tanubu an ta'at wa taqum maqamaha. Sesungguhnya membiasakan berzikir kepada Allah ini dapat mengganti beberapa amalan-amalan ketaatan. Secara jelas datang keterangan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin atau Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa lahum fatu amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Jadi ada orang-orang miskin ini fakir, beberapa mereka itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya nih ya Rasul, mereka itu pergi membawa pahala yang bergelimangan pahala. Mereka pergi membawa harta yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Bagaimana itu? Mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka saum sebagaimana kami saum, tetapi mereka memiliki keutamaan yang lebih dengan harta-harta mereka yang dengannya mereka berhaji dan berumrah, yang dengannya mereka berjihad Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, yang dengannya mereka bersedekah. Itu tidak bisa kami lakukan. Maksudnya begitu. Maka Rasul mengatakan apa? Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum. Mau tidak? Aku ajarkan kepada kalian suatu perkara yang kalian akan mengejar keutamaan orang-orang yang telah mendahulu kalian, dan kalian akan berada di depan, ya, bisa mengalahkan orang-orang yang ada setelah kalian. Jadi yang sudah di depan itu bisa dikejar. Kalau sudah di depan tidak akan bisa dikejar sama di belakang. Gitu kan? Berarti ini apa? Konsep menjadi apa? Ya, menjadi yang terbaik, yang terdepan. Ya. Dan tidak ada yang mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada kalian kecuali mereka yang juga berbuat perbuatan demikian seperti kalian. Mau tidak aku kabarkan, aku ajarkan kepada perkara tersebut? Tentulah para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Itu dengan apa? Engkau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di penghujung tiap solat sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, itu sudah kita rutinkan ya. Itu bagian dari zikir. Ya. Maka ini dapat mengejar orang-orang miskin tadi ini. Maka mereka mengejar keutamaan orang kaya di kalangan para sahabat, ya, yang mereka mendapatkan keutamaan dengan sedekah mereka, haji mereka, umroh mereka, jihad mereka dengan harta mereka. Maka bersemangatlah mereka mengamalkan amalan tersebut, berbuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi seiring waktu berjalan, orang-orang yang kaya tadi bocor ibaratnya begitu ya. Bocor sampai ke mereka juga. Akhirnya mereka pun apa? Ikut beramal seperti yang diamalkan orang miskin tadi. Ya. Nah, mereka akhirnya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Mengatakan bahwasanya tuh orang-orang kaya juga sama dengan kami sekarang ya Rasulullah, juga ikut berzikir kayak yang seperti kami lakukan.
Ya, maka Rasul mengatakan apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi Anda perhatikan di sini, para sahabat itu yang miskinnya itu tidak dengki dan kekayaan orang yang kaya dari sahabat yang lain, bukan. Tak pernah ada pun hasad dari dalam hati mereka kepada orang yang kaya dengan para sahabat, tidak. Mereka hanya merasa bahwasanya mereka tidak bisa menyaingi orang kaya tersebut karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka. Lihatlah hatinya orang miskin dengan para sahabat. Jadi cemburunya bukan cemburu materi dunia. Cemburunya apa? Kok nih orang kaya kok rajin ibadah gitu loh. Mereka bisa berbuat yang tidak bisa kami kerjakan dan bertakwa kepada Allah. Itu yang membuat mereka sedih. Ya, kalau orang miskin sekarang beda. Sedih tidak bisa mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang kaya dengan harta mereka, berpoya-poya, berhura-hura. Dan orang kayanya pun bakhil, tak mau menggunakan harta mereka untuk menguatkan agama dan mengokohkan Islam. Itu bedanya generasi sahabat dengan generasi kita. Dari sinilah kita perhatikan bahwasanya bila kita pelajari hadis ini, ya, bahwa para sahabat telah menjalankan firman Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak kemudian, ya, ini sudah dengan harta sudah sedekah, sudah zikir nggak perlu. Ah sudahlah, saya nggak perlu banyak zikir. Saya kan udah nyumbang masjid, udah ini, kalau udah cukup, nggak perlu sama lah dengan orang-orang yang kere itu. Ya, kayaknya kalau saya sama melakukan seperti yang dilakukan orang miskin, kayaknya level saya jadi rendah. Gak begitu pikiran para sahabat. Bila itu merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ambil itu walaupun dia orang miskin. Lihat itu kan pelajarannya. Luar biasa, ya. Luar biasa dan indah kehidupan generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pernah mengatakan bahwasanya orang miskin para sahabat itu bukan pengemis. Dan orang kayanya itu para dermawan. Ya, di zaman kita yang kaya pun bisa mengemis. Sudah berapa itu? Sudah banyak intinya ya. Baik, antum masih kuat? Masih? Yakin? Iya, kalau antum masih kuat, ana yang nggak kuat kelihatannya. Iya, kita sisakan waktu beberapa menit untuk tanya jawab ya. Dan sebelum tanya jawab ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Saya mau ngasih hadiah ini. Hadiahnya bukan dari saya, tapi ada yang nitip untuk diberikan hadiah kepada para jamaah di sini. Karena ya ini karena hadiahnya sedikit ya. 2 untuk ikhwan, 2 untuk akhwat. Berarti ada 4 pertanyaan. Maka pertanyaannya kita akan, ya tentu kita pilih ya. Kalau menjawab pertanyaan mudah tidak? Bisa mudah, bisa susah ya. Tapi buat soal itu susah. Kalau guru tuh, kalau pas lagi ujian itu, mikir tuh buat soal itu. Baik, dari ikhwan dulu, kalau ada yang mau menjawab, tunjuk tangan. Mana yang duluan? Kanan kiri yang duluan. Antum ya yang duluan ya, kelihatannya ya. Mana yang duluan? Kiri ya. Baik. Siap ya? Antum ya. Antum udah nyatat berapa faidah? 15. Bisa sebutkan 15-15-nya? Boleh kalau ada nanti waktu. Anda pilih. Jangan, Anda pilih saja. Mana ayat atau dalam surat apa
yang menjelaskan bahwa orang munafik itu ciri khas mereka itu adalah apa? Sedikit berzikirnya kepada Allah. Adapun orang beriman banyak. Dalam surat apa? An-Nisa ayat 142. Ayat 142 bunyinya gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yaru'unan nasya wala yazkurunallahu ila qalila. Betul ya? Iya. Coba ulangi lagi tanpa lihat. Surah An-Nisa berapa? 142. 142. Ana kasih antum hadiah, antum pilih yang mana? Yang besar ya, pasti ya tuh ya. Tapi janji ya, antum harus hafalkan surah An-Nisa 142 tadi. Ulang lagi ya. Insyaallah. Harus hafalkan. Jadi minggu depan kalau ada yang bertanya apa dalilnya antum sebutkan ya dengan hafalan. Ya antum boleh bertanya ya. Sudah ngacung tadi. Apa maksud perkataan Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi bahwasanya Allah senantiasa bersama hambanya selama hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kebersamaan Allah kepada orang yang banyak berzikir? Apa maksudnya kebersamaan Allah kepada mereka? Apakah maksudnya bersama berarti Allah bersatu dan mereka? Tentu tidak. Apa maksudnya bersamanya Allah bersama pada orang berzikir kepadanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas Allah selalu bersama dengan orang yang selalu berzikir. Yaitu maksudnya bersama apa? Apa namanya? Menyatu dengan hati. Jadi Allah selalu mengingat kita, kita pun selalu mengingat Allah. Terus pertanyaan lain Ustaz. Bukan maksudnya mana Allah mengingat Allah bersama hambanya yang berzikir kepada, maksudnya bersamanya maksudnya apa? Allah bersama mereka itu berupa apa maksudnya bersamanya Allah kepada mereka? Ya, berupa Allah ingat tahu mereka. Ya, terus betul. Apa lagi? Nah, sudah tahu doang? Kalau sudah tahu saja itu umum sifatnya. Harus ada yang khusus. Bukan saja mengetahui tapi Allah juga akan apa kepada mereka? Allah akan menjaga mereka Ustaz. Terus? Memberikan taufik hidayah. Iya betul, itu yang tertulis ya. Betul. Betul. Memberikan taufik, menolong dan seterusnya ya, memberikan hidayah. Baik. Pertanyaan berikutnya buat akhwat. Ngacung dulu ya. Sudah? Sebentar. Baik. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk dibaca ketika ada orang-orang miskin dan para sahabat merasa iri dengan orang kaya yang kayanya disebabkan mereka berbuat baik, bertakwa kepada Allah dengan harta-harta mereka? Apa yang Rasulullah ajarkan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebanyak 33 kali setelah sholat. Baik, Masya Allah, jazakallahu khair. Mau yang mana ini? Yang besar apa yang kecil? Nggak boleh dua-duanya tapi ya. Yang besar. Yang besar. Oh iya, saya salah nanya ya. Yang kecil mau diambil nggak gitu mestinya ya. Baik, nanti sama panitia di. Iya. Satu lagi, silakan.
Sudah siap? Siap. Siap ya. Pada penjelasan tadi ada perkataan ya seorang sahabat bernama atau perawi hadis Al-Aghar yang kemudian diketahui ucapannya adalah barang siapa yang diberikan rezeki dengan kalimat itu ketika kematiannya maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Kalimat apa itu? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalimat apa? Kalimat apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalimat la ilaha illallah mau ditambahkan boleh? Apa saja itu pilihan-pilihannya? La ilaha illallah, terus belakangnya? Allahu Akbar. Wahdahu la syarikalah. Terus? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala wa la haula wa la quwata illa billah. Baik, Masya Allah. Ya, sahih. Betul jawabannya. Ya, berhak mendapatkan hadiah. Masih ada waktu? 5 menit lagi ya. Baik. Ya, sekarang kita coba melihat beberapa pertanyaan. Ya, sudah ya, jangan tambah lagi kertas ya. Karena ini sudah nggak akan cukup desi waktunya. Ya, ini pertanyaan sangat bagus ini. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika pekerjaan atau bisnis itu mengganggu pikiran kita bahkan ketika sholat? Apakah hati kita salah atau pekerjaan kita yang salah? Masya Allah ya. Mungkin bisa salah satunya, mungkin bisa dua-duanya. Ya. Ya. Akan tetapi bila sholat seseorang itu merasa tidak khusyuk karena ada gangguan, berarti masih ada iman tuh. Ya kan? Karena syaitan tidak menginginkan sholat seorang itu khusyuk dan fokus total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun muncul ada, ya patut kita syukuri ya. Apakah kemudian ya itu menunjukkan hati kita yang salah atau pekerjaan kita yang salah? Ya bisa dua-duanya salah. Ya. Pekerjaan yang salah bagi orang beriman dapat menjadi pikiran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin ya menyebutkan bahwasanya salah satu tanda sakitnya hati dan menuju kepada kematian ketika hati itu tidak merasakan luka akibat dosa. Maka ketika hati itu gelisah memikirkan dosa yang dia lakukan, mungkin dia satu ini misalnya pekerjaan yang salah sampai-sampai ke bawah dalam sholat, maka itu pertanda hatinya itu bagus. Tapi kalau sudah tak lagi merasa gelisah dan tidak menganggap dosa sebagai sebuah masalah, maka ini berbahaya. Oleh karenanya, ya bila pekerjaannya salah dan untuk mengetahui pekerjaannya salah ya harus banyak
belajar ilmu syar'i. Ini pekerjaannya halal atau tidak, ya. Dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaannya, sudah tepat atau tidak. Ya perlu banyak muhasabah dan koreksi, ya, seperti itu. Ataukah hatinya yang salah? Mungkin pekerjaannya benar, halal, ya, tidak ada unsur maksiat di situ. Tapi memikirkan pekerjaan, ya mungkin di situ, ya, pengkondisian hatinya yang salah. Mungkin niat dalam pekerjaannya bukan menjadi sarana ibadah, bisa seperti itu. Ya, beda kan orang yang tetap membawa Allah dalam pekerjaannya. Keluar dari rumah untuk bekerja, niatnya dalam pekerjaan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang didapatkan dari bisnisnya, keuntungannya untuk mengokohkan ketakwaannya kepada Subhanahu wa taala. Maka Allah tetap dibawa dalam pekerjaannya. Ya, ini insya Allah akan memberikan apa? Membantu fokus dia untuk khusyuk dalam sholat, ya. Walhasil bahwasanya kekhusyuan dalam sholat sangat ditentukan bagaimana seorang itu tetap ingat Allah di luar sholatnya. Itu penting. Mengapa dalam sholat susah khusyuk? Karena di luar sholat Allah jarang diingat. Ya, meniatkan ibadah dalam pekerjaan kurang dikokohkan. Hanya berupa rutinitas aja, pergi berangkat pulang begitu. Jadi seolah kayak tidak ada usaha untuk menghadirkan ibadah dalam pekerjaannya. Ini yang akhirnya menyedot pikiran dalam sholat sehingga susah khusyuk. Masalahnya di situ. Maka perbaiki dunia Anda, Allah akan perbaiki akhirat Anda. Bangun hubungan Anda dengan Allah secara baik, Allah akan bangun hubungan dunia Anda. Kan begitu, ya. Itu pesan Hasan al-Basri demikian. Dan bisa jadi salah satu hukuman yang Allah berikan tidak khusyuknya dalam sholat adalah akibat dosa. Ya, akibat dosa. Jadi intinya ya muhasabahi semuanya, ya. Mungkin pekerjaannya yang salah, mungkin juga pikiran hatinya yang dalam menata hatinya yang perlu diperbaiki. Saya menyampaikan ini juga bukan berarti sudah lulus, ya. Ini kita sama-sama, ya, saling ingatkan. Sudah 5 menit ini, ya. Satu pertanyaan sajalah saya bahas, ya. Ada berapa pertanyaan? Ada yang seperti di luar tema, ya, keluar tema nanti saja, ya, dijawab sama atau ditanyakan lagi kepada ustadz yang lain, ya, kalau ketemu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.